Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala-Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-567 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Ucok Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Sulistiono sebagai Kedudara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Malam itu sang Ramapati dan istrinya terpaksa tidur di tepi jalan yang berbukit-bukit. Mereka terbaring di atas tikar yang digelar di atas rumpun belukar. Kanan kirinya banyak pertonjolan batu-batu padas. Sang Ramapati merasa sangat kesal dan sedih menghadapi percobaan hidup di hari tuanya. Karena sedihnya, bekas pembesar kerajaan Majapahit itu sampai menangis terseduh-seduh. Oh, Dewata Agung, ya Batara. Sampai hati kau memberiku nasib seperti ini. Kau ternyata tidak adil. Mengapa kau memberi nasib seburuk ini pada orang seperti Ramapati? Kurang apa aku ini? Hampir seluruh hidupku kupergunakan untuk menolong orang. Rawedeng dan kawan-kawannya itu contohnya. Mereka kuberi pertolongan. Kuberi tempat yang baik di istana Majapahit. Tapi akhirnya mereka malah membuat hidupku terjungkal seperti ini. Oh, Dewata Agung. Aku benar-benar tidak mengerti. Kakang Ramapati, sudahlah. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menuduh Dewata Agung berlaku tidak adil. Nyatanya para dewa tidak adil, Nyai. Kalau mereka adil, aku tidak akan menyandang nasib serendah ini. Aku sudah bekerja keras membangun negeri Majapahit. Aku ikut membongkar hutan tarik dan mewujudkan cita-cita Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Andilku cukup besar. Rasa baktiku cukup mendalam. Tapi mengapa akhirnya aku harus bernasib seperti ini? Mengapa kita harus bernasib seperti ini? Seharusnya kau yang menjawab pertanyaan itu, Kakang. Beberapa hari yang lalu, kita masih tidur dengan nyaman di istana Kepatihan. Kita masih bisa makan dengan enak, dilayani oleh para abdi. Sampai suatu saat, kau benar-benar nekat merencanakan niat merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Dan akhirnya, semua menjadi musnah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus segera menyesuaikan diri. Kita bukan penggawa kerajaan lagi, melainkan kita adalah buron pemerintah. Oh, Nyai, kau jangan menyalahkan aku. Aku melakukan semua itu untuk siapa? Jika rencanaku berhasil, siapa yang akan menikmati? Kitalah yang akan menikmatinya. Jadi jangan menyalahkan aku, Nyai. Aku sudah berbuat yang terbaik untuk hidup kita. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya bisa menyarankan agar kau segera menyesuaikan diri dengan keadaan, Kakang. Supaya penderitaan ini tidak terasa terlalu berat. Supaya kita bisa berbuat sesuatu dan masih mempunyai harapan. Oh, kau benar, Nyai. Kita masih mempunyai harapan. Setidak-tidaknya kita belum tertangkap prajurit-prajurit Majapahit. Langit mendung. Lihat, Kakang. Awan hitam bergulung-gulung datang. Kalau sampai hujan, kita bisa basah kuyup di sini. Ayo, Kakang. Gerimis sudah turun. Kita naik saja ke atas kereta.
bisa naik ke atas kereta karena hujan turun dengan lebatnya. Air hujan mengucur ke bumi, dan sekali waktu terdengar halilintar membelah angkasa malam. Oh, sial. Kita benar-benar sial. Sungguh celaka nasib kita, Nyai. Rasa-rasanya semua menjadi musuh. Kita tidak lagi mempunyai sahabat. Alam juga sudah memusuhi kita, Nyai. Aku mendengar nada suaramu mengandung rasa putus asa yang dalam, Kakang Ramapati. Sudahlah, besarkan hatimu. Gusti Ramapati. Apa? Kau mau menyuruh kami turun lagi? Hah? Kau mau melihat kami basah kuyup? Ampun, Gusti. Kalau Gusti ingin melanjutkan perjalanan, hamba akan segera naik, Gusti. Apa rodanya sudah kau perbaiki, Kakatang? Sudah, Gusti. Walaupun belum sempurna. Tapi hamba bisa berjalan lambat-lambat supaya rodanya tidak terlepas. Kalian memang bekerja sangat lampan. Dan begini akibatnya. Sudahlah, sudah. Ayo naik. Kita tinggalkan tempat celaka ini. Kakatang naik ke atas kereta, sementara Balabur melompat ke atas punggung kudanya. Sebentar kemudian mereka pun sudah bergerak perlahan-lahan menyusuri jalanan yang basah dan tergenang air hujan. Kakatang mengarahkan kudanya memilih jalanan yang tidak tergenang air hujan. Kereta terus bergerak perlahan-lahan menyusuri malam yang dibungkus kabut hujan. Sementara itu, Balabur basah kuyup di atas punggung kudanya. Tiba-tiba Kakatang menarik tali kekang kuda dan binatang itu meringkik dengan keras. Hei, Kakatang, pelayan bodoh. Apa yang kau lakukan ini? Mau kau bawa kemana aku? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kurang ajar. Mengapa berhenti di sini? Ampun, Gusti. Harap Gusti jangan ribut. Apa? Berani kau memerintah aku? Kau hanya seorang abdi. Kau tidak mempunyai hak untuk memerintah majikanmu. Ampun, Gusti. Hamba melakukannya demi keselamatan Gusti Ramapati. Oh, suara apa itu? Sepertinya suara gemuruh orang-orang berkuda. Siapa mereka itu tadi? Jangan-jangan mereka kawanan rampok. Bukan, Gusti. Mereka bukan kawanan rampok. Mereka prajurit-prajurit Majapahit. Hamba dapat melihat dengan jelas seragam pakaian mereka. Untung sekali Kakatang segera membelokkan kereta kemari. Kalau tidak, mereka pasti akan dapat menangkap kita, Kakang Ramapati. Iya, untung sekali. Tapi lain kali kau harus memberitahu dulu Kakatang, supaya aku tidak terkejut. Kalau memang mereka prajurit-prajurit Majapahit, ya kita harus bersembunyi dulu. Biarkan dulu mereka lewat. Iya. Kalau Gusti ingin melanjutkan perjalanan,
Hamba tahu jalan pintas yang aman. Jalan pintas menuju kemana, Kakatang? Jalan pintas itu menuju desa pemulihan, Gusti. Jalannya tidak terlalu lebar, tapi hamba rasa kereta ini bisa masuk. Baiklah, baik. Ayo kita jalan lagi. Dan sekarang kau harus berhati-hati. Jangan berpapasan dengan prajurit-prajurit lagi. Memang benar apa yang dikatakan Kakatang. Kurang lebih 3 pal jauhnya, mereka mulai memasuki jalan pintas menuju desa pemulihan. Hujan sudah reda, tapi angin masih berhembus dengan kencang. Menjelang pagi hari, mereka mulai merambah wilayah desa pemulihan. Mereka tidak berhenti, melainkan terus bergerak ke arah barat. Sang Ramapati nampak sangat lelah, demikian pula istrinya. Akhirnya mereka memutuskan istirahat di dekat tugu perbatasan desa pemulihan. Ya. Kakatang. Dan kau Balapur. Iya, Gusti Putri. Kalian pasti sangat lelah. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Menjelang tengah hari nanti baru kita akan meneruskan perjalanan. Baik, Gusti Putri. Biarlah kami berbaring di bawah pohon itu. Nanti kalau Gusti membutuhkan, panggil saja kami. Iya, cepat pergi sana. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat. Kami juga mau istirahat sebentar. Kakatang dan Balapur membaringkan tubuhnya di atas rumput di bawah pohon rindang. Sebentar kemudian 2 orang abdi yang setia itu pun terlelap pulas. Sang Ramapati juga terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat istrinya duduk merenung. Ada apa, Nyai? Di mana Kakatang dan Balapur? Mereka masih tidur. Biarkan saja, kasihan. Mereka pasti lelah sekali. Semalaman mereka berjalan sambil berhujan-hujan. Ada apa, Nyai? Kakang, kita tidak bisa terus menunggang kereta tanpa tujuan yang pasti. Mau kemana sebenarnya kita ini? Kemana ya? Aku sendiri tidak tahu. Yang penting kita jangan sampai kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Kalau kita terus-menerus berkeliaran di jalan-jalan, cepat atau lambat, pasti akan kepergok mereka. Karena itu, sebaiknya kita mempunyai tujuan, Kakang. Kau benar, Nyai. Sebaiknya kita menemukan tempat persembunyian yang aman. Sayang sekali. Kalau saja aku mempunyai sanak famili. Kalau saja aku mempunyai saudara kandung. Bukankah kau mempunyai saudara sepupu di Lamajang? Oh, tidak, Nyai. Dia pasti tidak akan bersedia menerima kita. Soalnya aku pernah menyakiti hatinya.
Nyai, kau saja. Kau pasti mempunyai saudara yang pantas memberi pertolongan pada kita. Begini saja. Aku tidak menjanjikan. Tapi ya, barangkali bisa kita coba. Apa maksudmu, Nyai? Barangkali kita bisa minta pertolongan pada Kakang Kedudara. Kedudara? Ya. Empu Kedudara. Aku masih ingat. Tapi apa dia masih hidup, Nyai? Istri Kakang Kedudara sudah meninggal beberapa tahun yang silam. Tapi kabarnya Kakang Kedudara sendiri masih segar bugar. Di mana saudara kandungmu itu tinggal? Di desa Ngelawang. Kereta Sang Ramapati meluncur perlahan-lahan. Di sebuah persimpangan jalan, kereta belok ke arah kiri menuju desa Ngelawang. Kakatang duduk sambil memegang tali kendali kuda, sementara Palabur berkuda di belakangnya. Setelah melewati beberapa buah desa, akhirnya kereta Sang Ramapati merambah wilayah desa Ngelawang. Iya, Kehadiran Sang Ramapati diterima dengan baik. Empu Kedudara, bekas seorang demung di zaman pemerintahan Prabu Jayanegara, mengajak mereka naik ke ruangan pendopo. Seorang abdi keluar membawa minuman di atas nampan. Ayo, Nyai. Ayo, Adi Ramapati. Silahkan diminum airnya. Terima kasih, Kakang Kedudara. Nyaman juga rasanya air di desa Ngelawang. Jangan begitu, Adi Ramapati. Tentu saja jauh lebih manis dan nyaman air di Istana Majapahit. Begini, Kakang Kedudara. Ya, bagaimana, Nyai? Aku hanya sekedar ingin tahu. Kalian hanya mau singgah atau bagaimana? Kalian dari mana? Kalau Kakang tidak keberatan, kami ingin menginap di sini barang beberapa malam. Mengapa aku harus keberatan? Justru aku merasa senang. Sudah lama kita tidak pernah berjumpa, Nyai. Sejak aku mengundurkan diri dari Istana Singasari. Beginilah kehidupanku. Aku cukup puas hidup dengan bercocok tanam ala kadarnya. Justru kehidupan sederhana seperti ini membuat banyak orang merasa iri, Kakang Kedudara. Jangan begitu, Nyai. Jangan begitu. Pasti lebih nyaman hidup di lingkungan istana. Tapi ayo, sambil diminum airnya. Itu, ada sedikit makanan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Sang Ramapati dan istrinya tiba di desa Ngelawang. Empu Kedudara, kakak ipar Nyai Ramapati, menerima kehadiran mereka dengan ramah dan hangat. Dia sama sekali tidak keberatan Ramapati dan istrinya menginap bareng beberapa malam di rumahnya. Sang Ramapati merasa lega. Malam itu dia bisa tidur nyenyak di atas ranjang dan bukan di tempat terbuka. Bagaimana perasaanmu, Kakang Ramapati? Ya, aku merasa lega sekarang. Pondok ini cukup aman untuk istirahat. Kita bisa tinggal lebih lama di sini, Nyai. Kita jangan merepotkan orang, Kakang. Kukira kakak iparmu itu tidak merasa repot. Dia hanya tinggal sendirian bersama seorang pembantu. Anaknya kan sudah besar-besar. Oh ya, aku ingat. Kalau tidak salah dulu anaknya pernah datang ke istana. Kalau tidak salah dia datang membawa surat dari bapaknya. Dan kalau tidak salah akulah yang menjamin bocah itu masuk di pusat pendidikan calon tanda. Pastilah dia sekarang sudah menjadi seorang wadana. Putra Kakang Kedudara memang sudah besar-besar, Kakang. Yang paling tua bekerja di Istana Kahuripan menjadi seorang demung. Yang nomor 2, perempuan, menjadi istri seorang wadana. Dan yang nomor 3, laki-laki. Bocah yang kau ceritakan itu sekarang bekerja di Istana Paguhan. Ya, memang anak merupakan tabungan di hari tua. Sungguh bahagia orang seperti kakak iparmu itu. Di hari tuanya dia bisa hidup tenang karena sumbangan datang dari kiri kanan. Itu bukan watak Kakang Kedudara. Lihat saja sendiri. Sekalipun usianya sudah lanjut, dia masih sibuk bekerja di ladang. Menanam apa saja untuk hidup sehari-hari. Ya, tapi setidak-tidaknya dia merasa bangga anak-anaknya sudah jadi orang semua kan. Ya, mungkin juga begitu. Ya, lain halnya dengan kita. Kita tidak mempunyai anak sebiji pun. Kita hanya mempunyai anak-anak asuh. Semuanya 7 orang. Maksudku, rawedeng dan monyet-monyet yang lain itu. Dan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Bukannya membalas budi tapi malah menginjak-injak mukaku. Melemparinya dengan kotoran. Memang lain anak asuh dan anak kandung sendiri, Nyai. Kakang Ramapati, apa kau menyesal karena kita tidak dikaruniai anak? Jangan salah paham, Nyai. Aku hanya mengatakan apa adanya. Apa aku berkata salah? Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Nanti kita malah bertengkar. Lebih baik kita istirahat. Aduh, nyaman sekali rasanya punggungku setelah beberapa hari duduk di atas kereta. Kalau saja kita bisa tinggal lebih lama di sini. Mungkin saja Kakang Kedudara tidak keberatan. Tapi kita sendiri yang merasa tidak enak. Tidak enak bagaimana, Nyai? Dulu waktu aku masih menjadi pembesar kerajaan, Kedudara sering minta tolong. Bahkan aku telah menolong anaknya masuk ke pusat pendidikan calon tanda. Sudah wajar kalau sekarang pada saat kita mengalami kesusahan ganti dia yang menolong kita, Nyai. Tapi Kakang, kalau bisa kita cari tempat lain saja. Kau ini bagaimana, Nyai? Kan lebih enak di sini. Tempatnya aman dan pondok ini cukup bersih. Dan kukira prajurit-prajurit Majapahit tidak akan pernah sampai di sini. Sudahlah. Kalau kau merasa tidak enak, biar nanti aku yang akan bicara dengan Kakang Kedudara.
Malam itu sang Ramapati tidur dengan nyaman di ruangan bilik bersama istrinya. Menjelang dini hari mereka terjaga. Nyai Ramapati terkejut ketika melihat Empu Kedudara melambaikan tangan. Dan mereka segera bicara di ruangan pendopo. Sementara Ramapati pergi ke belakang untuk mencuci tubuhnya yang kotor. Ada apa, Kakang Kedudara? Begini, Nyai. Bukannya aku keberatan kalian bermalam di sini. Iya. Kita kan masih saudara. Sudah sepantasnya sesama saudara saling tolong-menolong. Tapi sepertinya kau belum menceritakan sesuatu yang sangat penting padaku. Cerita soal apa, Kakang? Coba lihat. Tadi pembantuku baru saja melewati rumah kepala desa Ngelawang. Dan sepulangnya dia membawa lembaran rontal. Empu Kedudara membuka gulungan rontal, lalu meletakkannya di atas meja. Nyai Ramapati membungkukkan tubuhnya, berusaha membaca aksara di atas rontal. Pengumuman. Diumumkan kepada seluruh kaula Majapahit di mana saja berada, bahwa pada saat ini, pemerintah Majapahit sedang memburu seorang pelarian. Pelarian itu telah melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan kelestarian negeri Majapahit. Pelarian itu bernama Ramapati. Ciri-ciri: usia sudah cukup lanjut, sekitar 70 tahun. Badan agak gemuk, rambut sebagian sudah putih. Dia adalah bekas pembesar kerajaan Majapahit yang menyalahgunakan kepercayaan Sang Prabu. Barang siapa berani memberikan perlindungan pada orang ini, barang siapa berani memberikan tumpangan bermalam di rumahnya, maka terhadap orang itu akan dikenakan sanksi hukuman yang berat. Harap para kawula, di mana saja kalian berada, memberikan laporan jika melihat ciri-ciri orang seperti yang tertera dalam gulungan rontal ini. Tertanda, Rasemi, pimpinan pasukan pengejaran. Bagaimana, Nyai? Sebaiknya kau berterus terang saja. Ya, memang, Kakang Kedudara. Peristiwa itu berlangsung sangat cepat. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa akhirnya kami harus mengalami nasib seperti ini. Sekarang kami sudah menjadi 2 orang buron pemerintah Majapahit. Sayang sekali. Di hari tuanya, suamimu seharusnya lebih berhati-hati. Semuanya sudah terlanjur terjadi, Kakang Kedudara. Sekarang kami minta kebijaksanaanmu. Kalau memang kau keberatan kami menumpang bermalam di sini, baiklah, tidak apa. Kami akan segera pergi. Nyai. Aku sama sekali tidak keberatan kau bermalam di sini. Tapi hanya kau. Sedangkan suamimu, karena dia sudah melakukan kesalahan pada Gusti Prabu Jayanegara. Dan sekarang dia menjadi buron pemerintah Majapahit dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap di ruangan pendopo, Sang Ramapati muncul dari ruangan tengah. Bekas pembesar kerajaan Majapahit itu kelihatan jauh lebih segar. Dia segera mengambil tempat duduk di sebelah istrinya. Mendadak matanya terbelalak dan tangannya segera meraih gulungan rontal. Pengumuman apa ini? Itulah, Kakang. Gusti Prabu sudah mengerahkan prajurit-prajurit Majapahit untuk memburu kita. Dan pasukan pengejaran itu
dipimpin oleh Rasemi. Pengumuman itu juga ditandatangani oleh Rasemi. Rasemi. Kurang ajar Rasemi. Anak tidak tahu terima kasih. Sekarang dia malah mengejar-ngejar aku seperti anjing. Lalu ada persoalan apa sekarang? Begini, Kakang Ramapati. Lebih baik aku pergi. Silahkan bicara berdua saja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi begitu. Jadi dia takut memberikan perlindungan pada kita. Iya, Kakang. Dan itu merupakan haknya. Kau selalu bicara soal haknya. Lalu di mana hakku sekarang? Saudaramu itu pernah datang ke istana Majapahit. Merengek-rengek minta tolong kepadaku. Dan sekarang, setelah kita dalam keadaan susah begini, dia juga ikut berpaling. Bahkan memberi tumpangan bermalam saja dia tidak berani. Watak macam apa itu? Memang orang sedang jatuh tiba-tiba banyak musuhnya. Semua memusuhi kita. Semua menganggap kita seperti kotoran. Semua berpaling dari kita. Sudahlah, Kakang. Kalau memang Kakang Kedudara keberatan, kita tidak bisa memaksa. Ya, baiklah. Kalau begitu sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Akhirnya sang Ramapati dan istrinya meninggalkan rumah kediaman Kedudara. Sebentar kemudian mereka sudah melintasi perbatasan desa Ngelawang. Kereta terus bergerak, meluncur perlahan-lahan di atas jalanan berbatu. Hei Kakatang, kau lihat sendiri orang itu. Dia bukan orang lain, dia masih saudara istriku. Dulu dia sering datang ke istana Majapahit untuk minta tolong ini dan itu. Tapi pada saat aku jatuh begini, bagaimana sikapnya? Dia keberatan kami menumpang bermalam di rumah kediamannya. Alasannya takut. Tapi mungkin dia memang takut, Gusti. Tapi dia belum pernah membalas budi baikku, Kakatang. Dia masih berhutang banyak padaku. Dan pada saat aku datang untuk menagih, dia takut. Apa itu? Manusia tidak mempunyai pendirian itu. Sekarang kita mau kemana, Gusti? Jalan saja terus. Kalau nanti ketemu sebuah desa, kita berhenti. Aku akan mencoba mencari tumpangan bermalam di rumah kepala desa. Baik, Gusti. Iya. Kakang menempatkan keretanya di bawah pohon. Kemudian bersama Balabur, mereka mengiringi langkah-langkah sang Ramapati dan istrinya. Kepala desa Berumbung menerima mereka di ruangan pendopo. Sang Ramapati segera menyampaikan maksud kedatangannya.
Ya. Jadi Tuan mau menginap? Ya, kami mau menginap barang 2 atau 3 malam. Kami masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bagaimana Kepala Desa? Kau tidak keberatan? Tunggu dulu. Iya. Selama ini saya belum pernah melihat kereta seindah itu. Kalau tidak salah, kereta seperti itu hanya ada di Istana Majapahit. Tuan ini sebenarnya siapa? Kami hanyalah orang biasa, Ki Buyut. Kami bermaksud mengunjungi sanak famili yang jauh. Bagaimana ya? Soalnya saya takut, Nyai. Belum lama ada prajurit-prajurit Majapahit datang kemari. Dan mereka memberikan setumpuk rontal yang berisi pengumuman. Ini dia. Saya masih menyimpannya selembar. Ki Buyut Berumbung, kepala desa itu mengeluarkan gulungan rontal, lalu membentangkannya di atas tikar. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Maaf Tuan, saya kira saya tidak bisa menerima Tuan. Saya takut melakukan kesalahan dan akhirnya harus berurusan dengan pemerintah Majapahit. Sebaiknya Tuan mencari tempat bermalam di tempat lain, Tuan. Dengar Ki Buyut, lihatlah. Ada 200 kepeng perak di dalam kantong ini. Kau boleh mengambilnya, tapi kau harus mengizinkan kami menginap barang beberapa hari. Aduh, maaf Tuan, saya tidak berani menerimanya. Lagi pula, saya tidak pernah menyewakan tempat untuk penginapan. Maaf Tuan, maaf. Aku bersungguh-sungguh. Lihat saja. Periksa isinya baik-baik. Isinya tidak kurang dari 200 kepeng perak murni. Itu jumlah yang cukup besar, bukan? Iya, saya tahu. Tapi maaf Tuan. Saya takut membuat kesalahan. Terus terang, saya keberatan. Ya sudah, Ki Buyut. Kalau kau keberatan, kami tidak memaksa. Ayo, Kakatang, Balabur, kita mencari tempat lain. Kau hanya seorang kepala desa. Kepala desa saja sombongnya bukan main. Apalagi kau menjadi Akuwu, apalagi menjadi Wadana, apalagi kau menjadi Pati Hamangkubumi. Barangkali dadamu sendiri akan meledak karena kesombongan. Sudah, kalau tidak boleh ya sudah. Kakang Ramapati, ayo, kok malah marah-marah? Ayo kita cari tempat lain saja. Lihat, Kakatang dan Balabur sudah menunggu. Kembali kereta Sang Ramapati bergerak meninggalkan halaman rumah Ki Buyut Berumbung. Begitu keluar dari desa Berumbung, malam benar-benar sudah larut. Bulan tua timbul tenggelam di balik awan. Angin mendesau perlahan, membawa kabut yang dingin. Tiba-tiba Kakatang menarik tali kekang kudanya. Kuda itu meringkik keras, kemudian belok ke arah sebuah jalanan tinggi. Ada apa, Kakatang? Diamlah, Gusti. Hamba mendengar derap orang-orang berkuda. Benar, Gusti.
Arahnya dari sebelah sana. Pasti mereka prajurit-prajurit Majapahit yang mencari kita. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Memang benar, tak lama kemudian sekitar 100 orang berkuda muncul dari tikungan jalan. Tapi ternyata mereka bukanlah prajurit-prajurit Majapahit. Nah, saudara pendengar, siapakah orang-orang yang berkuda itu dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.